Selamat berjumpa kembali. Semoga Anda saya jumpai dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bersama saya, Imade Sari Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai founder dan managing partner Sari Law Office Denpasar. Melalui video ini, dalam acara Bincang-Bincang Praktek Hukum dengan topik upaya hukum untuk mencegah penundaan eksekusi dari debitur curang. Pertama, adanya fakta hukum. Banyak kejadian nyata yang terjadi yang menjadi tendensi buruk di masyarakat, yaitu banyak debitur-debitur yang macet, kemudian dia mengajukan perpanjangan kredit. Perpanjangan kreditnya sudah dilakukan berkali-kali, yang akhirnya jaminannya dilelang oleh kantor lelang. Keadaan ini debitur tidak bisa terima. Debitur melawan dengan berbagai cara. Seperti, satu, debitur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebelum eksekusi dimohonkan. Yang kedua, setelah permohonan eksekusi dimohonkan, debitur ikut mengajukan gugatan. Yang ketiga, objek eksekusi digugat di pengadilan negeri lain. Yang keempat, objek eksekusi dalam proses perkara lain. Itulah alasan-alasan yang dipakai dan diterima oleh ketua pengadilan negeri, sehingga hasilnya eksekusi ditetapkan untuk ditangguhkan. Sampai dengan saat ini ada 4 permohonan eksekusi di pengadilan negeri di Bali. 1 sudah keluar penetapannya, dan yang 3 lagi menyusul akan ditetapkan. 2, terjadi fenomena hukum ketidakadilan perlindungan hukum. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada debitur curang dengan ditangguhkannya eksekusi. Curang maksudnya tanpa rasa malu memanfaatkan celah hukum dengan berbagai alasan sebagai akal-akalan untuk menunda-nunda eksekusi. Nah, pembeli lelang atau pemohon eksekusi tidak mendapatkan perlindungan dengan ditangguhkannya eksekusi. Pembeli lelang tidak dapat menikmati haknya, padahal sudah bayar lunas pembelian yang sah maupun proses lelang yang sah dari kantor lelang. 3, terjadi kerugian. Kerugian diderita oleh, yang pertama, terutama oleh pemohon eksekusi atau pemenang lelang yang sudah bayar lunas. Yang kedua, diderita oleh kantor lelang negara yang diseret sebagai pihak dalam perkara. Yang ketiga, kreditur atau bank yang diseret juga sebagai pihak dalam perkara. Yang keempat, pihak lain yang dijadikan pihak oleh debitur sebagai penggugat dalam perkara. Yang kelima, perekonomian masyarakat menjadi terganggu akibat perbankan yang tidak lancar. 4, terjadi permasalahan hukum. Adanya pertentangan penetapan pengadilan dengan dasar hukum, aturan pedoman eksekusi pada pengadilan negeri, Dirjen Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu bertentangan dengan HIR atau RBG tentang putusan inkrah dan eksekusi, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pembeli yang beritikat baik wajib dilindungi undang-undang. Suatu keputusan yang sudah final atau inkrah atas dasar akte otentik dengan hira-hira demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi. 5. Pendapat hukum tim hukum Sari Law Office.
penting untuk diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Aturan pedoman eksekusi Mahkamah Agung dapat diajukan judicial review agar aturan tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Agung. Sehingga masalah penundaan eksekusi oleh pengadilan negeri di kemudian hari tidak boleh terjadi lagi. Sehingga terjadi kepastian hukum dan menggairahkan perbankan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Akhirnya timbul pertanyaan, apakah pihak bank maupun Perbarindo berkenan untuk mensupport pemohon eksekusi mengajukan judicial review? Inilah yang perlu dipikirkan bersama demi terhindar dari momok celah hukum dan presiden buruk penegakan hukum yang dimanfaatkan oleh debitur curang. Demikian bincang-bincang dalam praktek hukum Syahri Law Office kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.